Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, topik pada pagi hari ini adalah tentang analisis sebuah pidato dengan menggunakan Encong. Ya, Encong adalah sebuah software yang bisa didapatkan secara gratis dan khusus menganalisis bahasa atau teks atau wacana. Nah, yang akan saya kemukakan adalah bagaimana kita menganalisis sebuah pidato dari seorang presiden tentang pandemi. Jadi dalam pidato ini kita akan mencari bagaimana sudut pandangnya, bagaimana sikapnya, bagaimana dia menyikapi tiga hal. Satu adalah pandemi, dua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah, untuk melakukan ini saya menggunakan prinsip transitivity dari Systemic Functional Grammar. Nah, transitivity itu intinya adalah bagaimana susunan kalimat atau grammar dalam sebuah bahasa mengkonseptualisasi dunia. Bagaimana susunan kata itu atau susunan kalimat itu mencerminkan apa yang terjadi di dunia sana, di dunia luar. Transitivity juga bisa digunakan untuk menelisik bagaimana seorang pembicara atau seorang penulis menegaskan pendiriannya atau sikapnya terhadap suatu isu. Ya, untuk gampangnya kita bisa mengambil contoh kalau misalnya saya mengatakan guru itu mengajar kelas, guru itu membimbing muridnya, guru itu menghukum muridnya. Nah, di sini guru diposisikan sebagai sebuah pelaku atau seorang pelaku yang sangat berdaya karena dia melakukan semua hal itu, ya, mengajar, menghukum, membina, membimbing, menguji. Seperti itulah transitivity. Nah, dalam kajian ini transitivity atau prinsip transitivity akan saya gunakan untuk membedah pidato Presiden Jokowi di pertengahan tahun 2020 ketika pandemi sedang marak-maraknya terjadi ya di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Presiden menanggapi isu pandemi, teknologi, dan ekonomi dalam pidatonya. Dan akan saya gunakan Encong untuk membedah pidatonya. Mari kita saksikan video saya. Oke, inilah topik kita kali ini, yaitu menganalisis sebuah pidato untuk mengetahui posisi dari si pembicara untuk tiga hal, yaitu pandemi, ekonomi, dan teknologi. Nah, dasar teori yang saya gunakan adalah transitivity. Transitivity pada prinsipnya mengatakan susunan kalimat atau tata bahasa satu bahasa itu bisa mengkonseptualisasikan dunia di luar sana. Dengan kata lain, susunan kalimat itu bisa turut mempengaruhi cara pikir atau persepsi dari pembaca atau pendengarnya. Ya. Nah, yang akan saya kaji adalah pidato Presiden Jokowi pada pertengahan tahun 2020 ketika masih masa pandemi. Presiden Jokowi berpidato untuk mengobarkan semangat kita melawan pandemi. Saya ingin tahu bagaimana posisi Presiden, bagaimana pendirian Presiden untuk tiga hal yang krusial ini, pandemi, ekonomi, dan teknologi. Nah, Encong di sini akan saya gunakan untuk melihat bagaimana Presiden menata kalimatnya demikian sehingga yang mendengar itu terpengaruh oleh cara pikirnya atau paling tidak bisa yakin terhadap cara pandangnya terhadap ketiga hal tersebut. Nah, di sini layar Encongnya sudah terbuka. Sekarang kita pilih dulu filenya. Filenya dalam bentuk teks ya, dalam bentuk plain text. Ini sudah saya pilih filenya pidato namanya. Nah, kemudian sampai di sini kita masuk pada search term di sini. Kita ketikkan hal pertama tadi yaitu pandemi. Ya.
pandemi, kemudian kita masuk pada concordance. Ya, concordance adalah alat untuk mengetahui kata-kata apa saja yang melingkupi sebuah kata sasaran. Kata sasaran kita di sini adalah pandemi. Kita ingin tahu bagaimana pandemi ini diletakkan di dalam kalimat yang lain atau di lingkungan kata-kata yang lain dalam pidato presiden ini. Ya. Kemudian kita tentukan di sini 2R itu maksudnya dua kata di sebelah kiri pandemi, dan 6R ini adalah 6 kata berikutnya di sebelah kanan pandemi. Maaf. Ya, jadi saya sengaja memilih 6R supaya saya tahu konteks yang lebih utuh yang melingkupi kata pandemi tersebut. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita klik start. Nah, kemudian ketahuan di sini ya, ada kata sasarannya adalah pandemi, kemudian dia dilingkupi oleh kata-kata yang lain. Ini namanya konteks ya. Kemudian kita lihat ada 6 kata di sebelah kanannya. Jadi sama seperti dia, sesuai dengan yang kita set tadi 6R, ada 6 kata di sebelah kanan pandemi. Nah, sekarang kita tinggal melihat bagaimana pandemi ini diletakkan dalam kalimat-kalimat yang Presiden ucapkan. Di sini ada kesulitan teknis selama pandemi, bukan hanya lepas dari pandemi, sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi, dan sebagainya. Ya. Sampai di sini pandemi hanya digunakan sebagai latar belakang saja ya, sebagai kata, sebagai frasa keterangan. Ya. Saya belum melihat bagaimana Presiden memposisikan dirinya untuk menghadapi pandemi. Kemudian sampai di sini kalimat keempat itu sudah ada sedikit cerminan tindakan, yaitu mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi. Kemudian sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi ini setidaknya menyiratkan satu tindakan dari Presiden ya, menyelenggarakan sidang di tengah pandemi. Kemudian berikutnya, dengan peristiwa pandemi ini pandemi masih dianggap sebagai satu latar belakang, ya, sebagai satu keterangan. Menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Ya, mungkin kita bisa merasakan mulai sedikit ada aksi di kalimat itu. Ya. Menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Ya, sekali lagi, pandemi masih sebagai kata keterangan waktu. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan bagaimana Presiden memposisikan dirinya terhadap pandemi. Ini akan berguna kalau misalnya Anda seorang penasihat Presiden atau seorang yang ikut menyusun naskah pidatonya. Kalau kelihatan seperti ini, mungkin Anda bisa menyarankan, wah Pak, nampaknya Bapak kurang melakukan sesuatu, kurang tercermin melakukan sesuatu terhadap pandemi. Jadi mungkin bisa diubah kalimat-kalimatnya menjadi mencerminkan tindakan yang lebih aktif terhadap pandemi. Misalnya, mari kita bergotong royong membantu tenaga kesehatan untuk memerangi pandemi. Mari kita perangi pandemi. Saya berjanji akan menuntaskan masalah pandemi dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi gunanya analisis ini bisa sampai ke sana, bisa sampai pada menyusun kembali naskah pidato itu sedemikian sehingga terkesan Presiden lebih aktif, lebih melakukan sesuatu untuk wabah ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke tadi saya bilang ada ekonomi, ya kan? Maka kita ketikkan kata ekonomi di sini, tapi ternyata kemungkinan juga ada kata perekonomian. Ya, jadi selain ekonomi juga ada kata perekonomian yang muncul di teksnya. Nah, kalau kita ingin menjaring kedua-duanya, maka kita tinggal menambahkan di sebelah kata ekonomi itu ada di komputer Anda ada garis vertikal, tinggal diketikkan di sana, ditambahkan, kemudian kita tambahkan kata sasaran berikutnya, perekonomian. Perekonomian. Jadi sekarang kita akan menjaring dua kata, ekonomi dan perekonomian. Oke, kita tekan start. Nah,
kelihatan di sini. Semua kalimat yang memuat kata ekonomi dan perekonomian. Kemudian kita bisa kembali mengkaji bagaimana nih kira-kira posisi presiden terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Kita lihat di sini, bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Ini masih ekonomi dunia ya. Bayang-bayang resesi ekonomi global masih menyangkut tentang ekonomi global. Strategi besar di bidang ekonomi. Nah, sekarang mulai ada kelihatan arah ke strategi di bidang ekonomi. Ya. Kemajuan ekonomi membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak. Nah, ini kalimat ke-6 ini menunjukkan dengan nyata sekali bahwa Presiden sadar kita harus cepat bergerak untuk mengatasi dampak negatif pada perekonomian nasional. Ya, jadi kalimat ke-6 ini benar-benar mencerminkan posisi Presiden terhadap perekonomian nasional yang terkena dampak pandemi. Ya. Kemudian dalam rangka untuk memulihkan perekonomian nasional, kembali di sini tercermin juga upaya untuk memulihkan perekonomian nasional. Dan sebagainya seperti ini, kita bisa lihat sendiri, Anda bisa lihat sendiri, dan Anda bisa menyimpulkan bagaimana Presiden menanggapi isu tentang ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Ya, struktur kalimatnya sedikit banyak mencerminkan bagaimana pendapat beliau, bagaimana pandangan beliau, bagaimana ajakan beliau untuk mengajak rakyat Indonesia memperjuangkan perekonomiannya di tengah pandemi. Itu bisa kelihatan dari kalimat-kalimat ini. Ya, itulah inti dari transitivity yang tadi saya jelaskan di bagian awal. Oke. Nah, kemudian sekarang yang terakhir adalah teknologi. Ya kan, tadi kita juga ingin melihat bagaimana pandangan Presiden terhadap teknologi. Kita ketikkan teknologi. Ya, kita start lagi. Nah, kelihatan di sini hanya ada 5 kalimat yang memuat teknologi. Ya. Yang pertama, lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Nah, di sini kelihatan bagaimana Presiden mengimbau bagaimana bangsa Indonesia harus memprioritaskan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Nah, di sini lebih tegas lagi bagaimana Presiden ingin teknologi itu didukung oleh transformasi atau harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Ya. Tetapi menggunakan teknologi modern, unggul dalam inovasi dan teknologi. Nah, di sini akan kelihatan bagaimana posisi Presiden Jokowi terhadap teknologi, bahkan ketika pandemi sedang berlangsung. Oke, seperti itulah cara kita menggunakan ENCONC untuk menganalisis sebuah pidato, sebuah wacana berdasarkan teori transitivity. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode saya yang mendatang.